Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Nadiani, NPM 1910631080 Halo, perkenalkan nama saya Diva Askia Amalia Nurfadia dengan NPM 1910631080 Saya Mimih Mutiasari dengan NPM 191063108027. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang teori belajar revolusi sosiokultural dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama, teori belajar Piagetian. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dalam bentuk perkembangan syaraf. Kegiatan belajar terjadi seturut dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang. Perolehan kecakapan intelektual akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang mereka rasakan dan ketahui pada satu sisi dengan apa yang mereka lihat suatu fenomena baru sebagai pengalaman dan persoalan. Untuk memperoleh keseimbangan atau ekuilibrasi, seseorang harus melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Proses adaptasi terdiri dari asimilasi dan akomodasi. Melalui asimilasi, siswa mengintegrasikan pengetahuan baru dari luar ke dalam struktur kognitif yang telah ada dalam dirinya. Sedangkan melalui akomodasi, siswa memodifikasi struktur kognitif yang ada dalam dirinya dengan pengetahuan yang baru. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori Vygotsky. Pandangan yang mampu mengakomodasi socio-cultural revolution dalam teori belajar dan pembelajaran dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Ia mengatakan bahwa jalan pikiran seorang harus dimengerti dari latar sosial, budaya, dan sejarahnya. Artinya, untuk memahami pikiran seseorang bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otaknya dan pada kedalaman jiwanya, melainkan dari asal-usul tindakan sadarnya dan interaksi sosial yang dilatari oleh sejarah hidupnya. Moll and Greenberg, 1990. Atas dasar pemikiran Vygotsky, Moll dan Greenberg dalam Moll 1994 melakukan studi etnografi dan menemukan adanya jaringan-jaringan erat, luas, dan kompleks di dalam dan di antara keluarga-keluarga. Jaringan-jaringan tersebut berkembang atas dasar konfianza yang membentuk kondisi sosial sebagai tempat penyebaran dan pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial budaya. Konsep-konsep penting teori sosiogenesis Vygotsky tentang perkembangan kognitif yang sesuai dengan revolusi sosiokultural dalam teori belajar dan pembelajaran adalah yang pertama, hukum genetik tentang perkembangan atau generic law of development. Menurut Vygotsky, setiap kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang melewati dua tataran, yaitu tataran sosial, tempat orang-orang membentuk lingkungan sosialnya, dan tataran psikologis di dalam diri orang yang bersangkutan. Pandangan teori ini menempatkan intermental atau lingkungan sosial sebagai faktor primer dan konstitutif terhadap pembentukan pengetahuan serta perkembangan kognitif seseorang. Dikatakan bahwa fungsi-fungsi mental yang lebih tinggi dalam diri seseorang akan muncul dan berasal dari kehidupan sosialnya. Sementara itu, fungsi intermental dipandang sebagai derivasi atau keturunan yang tumbuh atau terbentuk melalui penguasaan dan internalisasi terhadap proses-proses sosial tersebut. Pada mulanya, anak berpartisipasi dalam kegiatan sosial tertentu tanpa memahami maknanya. Pemaknaan atau konstruksi pengetahuan baru muncul atau terjadi melalui proses internalisasi. Namun, internalisasi yang dimaksud oleh Vygotsky bersifat transformatif, yaitu mampu memunculkan perubahan dan perkembangan yang tidak sekedar berupa transfer atau pengalihan. Maka, belajar dan berkembang merupakan satu kesatuan dan saling menentukan.
Yang kedua, zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development. Vygotsky juga mengemukakan konsepnya tentang zona perkembangan proksimal. Menurutnya, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam dua tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Ini disebut sebagai kemampuan intramental. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Ini disebut sebagai kemampuan intermental. Jarak antara keduanya yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial ini disebut zona perkembangan proksimal. Beberapa konsep kunci yang perlu dicatat adalah bahwa perkembangan dan belajar bersifat interdependen atau saling terkait. Perkembangan kemampuan seseorang bersifat konteks dependen atau tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, dan sebagai bentuk fundamental dalam belajar adalah partisipasi dalam kegiatan sosial. Ketiga, mediasi. Menurut Vygotsky, kunci utama untuk memahami proses-proses sosial dan psikologis adalah tanda-tanda atau lambang-lambang tersebut berfungsi sebagai mediator. Tanda-tanda atau lambang-lambang tersebut merupakan produk dari lingkungan sosio-kultural di mana seseorang berada. Semua perbuatan atau proses psikologis yang khas manusiawi dimediasikan dengan psikologikal atau alat-alat psikologis berupa bahasa, tanda, dan lambang atau semiotika. Ada dua jenis mediasi, yaitu mediasi metakognitif dan mediasi kognitif. Mediasi metakognitif adalah penggunaan alat-alat semiotik yang bertujuan untuk melakukan self-regulation atau regulasi diri, meliputi self-planning, self-monitoring, self-checking, dan self-evaluating. Berdasarkan pada teori Vygotsky di atas, maka akan diperoleh keuntungan jika A. Anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang. B. Pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya. C. Pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramentalnya. D. Anak diberi kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajarinya dengan pengetahuan prosedural yang dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas dan memecahkan masalah. E. Proses belajar dan pembelajaran tidak sekedar bersifat transferan, tetapi lebih merupakan kokonstruksi, yaitu suatu proses mengkonstruksi pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. 3. Aplikasi teori sosiokultural dalam pendidikan. Penerapan teori sosiokultural dalam pendidikan dapat terjadi pada 3 jenis pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan informal atau keluarga. Pendidikan anak dimulai dari lingkungan keluarga, di mana anak pertama kali melihat, memahami, mendapatkan pengetahuan, sikap dari lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, perkembangan perilaku masing-masing anak akan berbeda manakala berasal dari keluarga yang berbeda. Karena faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam keluarga sangat beragam. Misalnya, tingkat pendidikan orang tua, faktor ekonomi keluarga, keharmonisan dalam keluarga, dan sebagainya. Yang kedua, ada pendidikan non-formal. Pendidikan formal yang berbasis budaya banyak bermunculan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pada anak. Misalnya, kursus membatik. Pendidikan ini diberikan untuk membekali anak-anak hal-hal tradisi yang berkembang di lingkungan sosial masyarakatnya. 3. Ada pendidikan formal. Aplikasi teori sosiokultural pada pendidikan formal dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain yang pertama ada dari segi kurikulum. Khususnya untuk pendidikan di Indonesia, pembelajaran kurikulum pendidikan sesuai Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan KTSP, Peraturan Menteri
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi dan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Jelas bahwa pendidikan di Indonesia memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap kepada anak untuk mempelajari sosiokultural masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional melalui beberapa mata pelajaran yang telah ditetapkan, di antaranya pendidikan kewarganegaraan, pengetahuan sosial, muatan lokal, kesenian, dan olahraga. Yang kedua ada dari segi siswa. Dalam pembelajaran KTSP, anak mengalami pembelajaran secara langsung maupun melalui rekaman. Oleh sebab itu, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap bukan sesuatu yang verbal, tetapi anak memahami pembelajaran secara langsung. Selain itu, pembelajaran memberikan kebebasan anak untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan lingkungannya, pencapaiannya sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, dari segi guru. Guru bukanlah narasumber segala-galanya, tetapi dalam pembelajaran lebih berperan sebagai fasilitator, mediator, motivator, evaluator, desainer pembelajaran, dan juga tutor. Masih banyak peran lain, oleh karena itu dalam pembelajaran ini peran aktif siswa sangat diharapkan, sedangkan guru membantu perilaku siswa yang belum muncul secara mandiri dalam bentuk pengayaan, remedial, pembelajaran. Selanjutnya ada kelebihan dari teori sosiokultural. Yang pertama, anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensi melalui belajar dan berkembang. Yang kedua, pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Yang ketiga, pembelajaran lebih diarahkan pada pengguna strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramentalnya. Dan yang keempat, anak diberi kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajarinya dengan pengetahuan prosedural yang dapat dilakukan untuk tugas-tugas atau pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu proses belajar dan pembelajaran tidak bersifat transferal, tetapi lebih merupakan kokonstruksi, yaitu proses mengkonstruksi pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kekurangan teori sosiokultural. Teori sosiokultural yaitu terbatas pada perilaku yang tampak. Jadi proses-proses belajar yang kurang tampak itu seperti pembentukan konsep, belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalahnya, dan kemampuan berpikirnya itu sukar diamati secara langsung. Oleh karena itu, perlu diteliti oleh para teoriwan perilaku.